Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Lamba Taufani dari kelas Teknologi Informasi 1C Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan diagram alir lama dan diagram alir baru sistem informasi penjualan kosmetik berbasis web, mata kuliah desain dan analisis sistem. Nah, yang pertama ini adalah sistem diagram alir lama. Nah, yang pertama di sini ada 4 entitas atau orang-orang yang terlibat pada sistem, yaitu ada customer atau pelanggan, kemudian pramuniaga, kasir, dan pemilik toko. Nah, ini jika customer atau pelanggan ini ingin membeli produk kosmetik dari toko ini, maka customer atau pelanggan ini harus datang ke toko kosmetik dengan jam operasional toko yang sudah ditetapkan. Kemudian mereka akan mencari produk yang akan dibeli. Nah, dari customer atau pelanggan ini dapat diambil atau menghasilkan 3 data, yaitu data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan. Ketika mereka atau customer atau pelanggan ini sedang mencari produk yang akan dibeli, maka mereka akan dibantu oleh seorang pramuniaga. Pramuniaga ini akan membantu mencarikan produk yang mereka cari. Kemudian, dari 3 data yang dihasilkan oleh customer atau pelanggan ini akan diinputkan atau dicatat oleh seorang kasir. Nah, kemudian diolah menjadi pengolahan data transaksi penjualan. Dari pengolahan data transaksi penjualan ini akan menghasilkan 3 laporan. Yang pertama yaitu laporan penjualan barang per periode, yang kedua ada daftar pelanggan, ini yang ketiga ada waktu penjualan. Ketiga laporan ini nantinya akan dicetak menjadi 2 rangkap, di mana yang satu rangkap akan diserahkan kepada kasir untuk diarsipkan dan yang satunya diberikan kepada customer atau pelanggan. Setelah itu, ketiga laporan ini akan diketahui dan ditandatangani oleh pemilik toko. Setelah diketahui dan ditandatangani oleh pemilik toko ini, maka laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan ini akan diserahkan kepada kasir sebagai data penjualan toko. Kemudian untuk faktur penjualannya ini akan dicetak 2 rangkap, yang satu rangkap akan diberikan kepada kasir untuk diarsipkan dan satu lagi untuk customer atau pelanggan sebagai bukti pembelian di toko tersebut. Nah, pada sistem diagram alir lama ini, saat pengolahan data transaksi penjualan ini masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada alir lama ini, sangat rentan sekali hilangnya data-data pelanggan karena ini masih menggunakan cara yang manual. Nah, yang kedua ini ada diagram alir baru. Ini pada diagram alir baru pada sistem offline, ini masih offline. Ini sistemnya masih sama seperti diagram alir lama, namun pada saat pengolahan data transaksi penjualan ini, alir ini sudah menggunakan database penjualan. Nah, ini penjelasannya, yaitu customer atau pelanggan ini jika ingin membeli produk kosmetik, maka customer atau pelanggan ini harus datang ke toko sesuai jam operasional toko. Kemudian mereka mencari produk yang akan dibeli. Dari customer dan pelanggan akan menghasilkan sebuah data
yaitu data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan. Ketika customer dan pelanggan ini mencari produk, maka mereka akan dibantu oleh seorang paniaga. Paniaga ini akan membantu customer atau pelanggan untuk mencarikan produknya. Nah, dari data yang dihasilkan oleh customer ini, maka akan diinputkan oleh seorang kasir. Ini diinputkan menjadi pengolahan data transaksi penjualan. Namun pada sistem ini, pengolahan data transaksi penjualan ini bisa diakses melalui database penjualan. Ini sudah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Jadi, ini sudah aman untuk menyimpan data-data dan tidak akan terjadi kehilangan data customer atau pelanggan. Kemudian dari pengolahan data transaksi penjualan ini akan menghasilkan 3 buah laporan. Yang pertama adalah laporan penjualan barang per periode, yang kedua daftar pelanggan, dan yang ketiga faktur penjualan. Di mana ketiga laporan ini nantinya akan dicetak menjadi 2 rangkap, yang satu diberikan kepada kasir, yang satu lagi diberikan kepada customer atau pelanggan. Nah, setelah itu ketiga laporan ini akan diketahui dan ditandatangani oleh pemilik tokonya. Setelah diketahui dan ditandatangani, laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan ini akan diserahkan dan diarsipkan oleh seorang kasir. Untuk faktur penjualannya ini akan dicetak menjadi 2 rangkap. Yang satu rangkap akan diberikan kepada kasir dan diarsipkan sebagai data penjualan toko. Yang satunya lagi diserahkan kepada customer atau pelanggan sebagai bukti pembelian di toko tersebut. Nah, pada sistem alir baru offline ini sudah sangat membantu bagi pemilik toko untuk meninjau data-data penjualannya dan membantu untuk menata manajemen dari produk yang mereka jual. Kemudian ada aliran sistem informasi baru penjualan online. Nah, yang ini itu alir baru, namun ini sifatnya sudah online. Yang tadi ini masih offline ya. Yang ini sudah online. Kalau di online, ini customer atau pelanggannya bisa mengunjungi web toko, yaitu dengan mengakses atau mengunjungi web toko kosmetiknya, yaitu di situs http://mgt.ac.id atau bisa melalui Shopee, Instagram, dan Facebook. Kemudian customer atau pelanggan ini terlebih dahulu harus registrasi akun. Nah, pada saat customer ini melakukan registrasi akun, maka pemilik toko ini juga menerima data dari si pelanggan ini. Kemudian setelah registrasi akun, maka proses selanjutnya adalah proses pemilihan produk. Jika sudah, ini customer atau pelanggan ini bisa mencari produk yang akan dibeli, kemudian melihat rincian produk. Rincian ini terdiri dari merek, bisa dari mereknya apa, bahannya dari apa, terus tanggal kedaluarsanya itu kapan, dan lain sebagainya. Kemudian ada memilih variasi produk. Nah, variasi produk ini bisa terdiri dari bentuknya seperti apa, apakah berbentuk botol atau
berbentuk serum atau yang lainnya. Kemudian juga ada mau memilih variasi yang seperti bedak atau serum atau body. Setelah itu, customer atau pelanggan ini bisa memasukkan pesanannya ke keranjang web yang sudah disediakan. Kemudian juga jika sudah benar pesanannya, maka pelanggan atau customer ini bisa check out pembelian. Setelah check out pembelian, maka langkah selanjutnya adalah customer atau pelanggan ini harus mengisi biodata pengiriman terlebih dahulu. Nah, isi biodata ini bisa nama dari customer ini, misal nama Octavia. Kemudian ada nomor telepon. Nomor telepon ini harus aktif, ini digunakan untuk mengirimkan SMS atau pesan jika barangnya itu habis atau pengirimannya sudah datang atau yang lainnya. Kemudian ini ada alamat customer, ini alamatnya harus benar dan harus sesuai dengan alamat tinggal kalian. Jika sudah ini data-data ini, maka akan masuk ke data pemilik toko. Secara otomatis ini data-datanya sudah masuk ke data pemilik toko ini. Kemudian jika sudah mengisi biodata, maka customer atau pelanggan ini harus memilih ekspedisi pengiriman barang. Ini ekspedisinya bisa menggunakan CNE, CNT, pos, dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah benar datanya, maka harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Di pembayaran ini, customer atau pelanggan bisa memilih metode pembayarannya, bisa menggunakan bank, via Indomaret atau Alfamart atau yang lainnya. Kemudian melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran ini, maka semua data-data dari customer ini akan diverifikasi oleh pemilik toko. Ini berarti datanya sudah masuk ke pemilik toko ini. Pembayaran, pesanan, kemudian pemilik toko ini akan menyiapkan produk pesanan dari customer atau pelanggan ini. Kemudian jika sudah disiapkan, sudah dikemas, maka pemilik toko ini akan mengirimkan produk ke pihak ekspedisi yang sudah dipilih oleh customer tadi. Kemudian ini menuju ke pihak ekspedisi. Pihak ekspedisi ini sudah menerima produk dari pemilik toko ini. Kemudian pihak ekspedisi melakukan pendataan produk pengiriman terlebih dahulu. Ini pendataannya ini bisa saja nama pengirim dan alamat tujuan dan nama penerima. Kemudian jika sudah melakukan pendataan, pihak ekspedisi akan memberikan sebuah resip pengiriman. Nah, resip pengiriman ini digunakan untuk melacak pesanan yang akan dikirimkan nanti, supaya si customer dan pemilik toko ini bisa mengetahui sampai di manakah produk pesanan yang akan dikirimkan. Resip pengiriman ini akan dicetak menjadi dua rangkap, yaitu yang satu akan diarsipkan oleh pihak ekspedisi tersebut dan yang satu akan diberikan kepada pemilik toko sebagai bukti pengiriman. Kemudian jika sudah, maka pihak ekspedisi ini akan mengirimkan produknya. Jika sudah mengirimkan produknya, maka pihak ekspedisi akan memulai untuk menunjukkan laporan rute pengirimannya. Nah, setelah itu, maka pemilik toko ini juga akan menerima konfirmasi pengiriman melalui web, dan juga customer ini juga menerima laporan pengiriman bahwa
pesanannya ini sudah dikirimkan oleh pemilik toko melalui pihak ekspedisi ini. Nah, kemudian pemilik toko ini juga mengirimkan status untuk pengiriman kepada customer, agar customer ini bisa mengetahui bahwa pesanan yang ia pesan itu sudah dikirimkan oleh pemilik toko dan sudah berada di perjalanan dalam pengiriman. Jika sudah sampai, maka pihak ekspedisi ini akan mengantarkan ke alamat si penerima. Kemudian customer atau pelanggan ini akan menerima produk pesanannya. Kemudian customer ini akan melakukan konfirmasi penerimaan produk, dan pemilik toko ini juga akan menerima konfirmasi dari customer ini bahwa pesanannya sudah sampai di tangan customer atau pelanggannya. Kemudian ini ada gambaran persentase perbandingan antara hasil lama dan hasil baru penjualan toko kosmetikku. Ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2000 ini persentase pada toko ini masih sangat rendah sekali, karena ini belum ada sistem penjualannya. Ini sistemnya masih berupa data di buku-buku gitu ya. Kemudian pada 2005 ini masih ada sedikit peningkatan. Kemudian 2010 ini juga sudah ada peningkatan, namun belum mencapai target ini. Kemudian pada 2015 ini, semakin berjalannya waktu, informasi, dan perkembangan teknologi ini, penjualan ini sangat naik drastis ya. Ini sudah hampir mencapai target. Nah, kemudian pada tahun 2020 ini penjualan toko kosmetik ini sangat melejit, yaitu bisa melebihi target. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan antara sistem lama dan sistem baru. Kemudian ini di sisi lain adalah sistem informasi penjualan online ini sangat laku keras di masa pandemik ini, karena pada masa virus seperti ini semua orang wajib di rumah dan tidak boleh berkerumun. Oleh karena itu, orang-orang harus membeli barang-barang kebutuhannya melalui via online. Ini akibatnya persentase penjualan toko kosmetikku ini bisa melejit naik dibanding dengan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah target. Nah, jika ada mau ditanyakan bisa kontak email ini, dan ini nomornya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.